Kadi ibu, kadi. Tenan naon di dia. Alhamdulillah, mugian sadayana panjang umur, sehat walafiat, rezekinya lancar, utangnya lunas. Ya, utangnya lunas bae. Utang lunas bae, amin kencengnya, masya Allah. Iya sampai iraha utang baik, nu hutang iya nu pusing, masya alhamdulillah. Ya mugian sadayana jodohnya yang masih belum berjodoh dipertemukan sebaik-baiknya. Jodoh juga amin di dia, masya Allah. Coba doa ini, kira-kira aminnya kenceng tuh ya. Mugian sadayana kalebet sorga. Tuh ibu-ibu teu amin. Duit baik. Amin ya rabbal. Insyaallah. Iya masya Allah muludan tapi rasa mantenannya, masya Allah. Semoga yang bahagia dengan ayatnya adanya muludan insya Allah dibahagiakan oleh Allah. Ayah di dia nu sedih ayah, nu sumpek ayah, sumpek naon? Sedihnya kunaon? Masya tak kenging sedih BBM katanya Pak. Bapaknya juga pusing ya. Ya Pak Camat. Masya Allah, nu sedih, nu sumpek insya Allah diganti dengan kebahagiaan oleh Allah. Hatinya diberi ketenangan oleh Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Ya, insya Allah kita dapat manfaat dengan berkahnya orang-orang soleh. Ya, berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ini belum salam dari tadi, doa terus ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, saya muliakan segenap kesepuhan, segenap kiai, segenap ajengan, segenap habaib, yang mudah-mudahan beliau-beliau semua panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan semua urusannya oleh Allah. Yang saya hormati, saya muliakan segenap aparatur pemerintahan baik sipil, TNI maupun Polri, yang mudah-mudahan dilancarkan semua urusannya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi panjang umur, sehat walafiat. Yang saya hormati, saya muliakan segenap panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad dan semua yang ikut serta dalam hartanya, tenaganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sebaik-baiknya gantian. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan berkali-kali lipat dengan apa yang dikeluarkan di dunia dan nanti di akhirat. Amin. Mugian sadayana hadirin hadirat yang saya hormati juga hadirin dan hadirat, yang mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, senantiasa dapat rahmatnya Allah, senantiasa dapat ridhonya Allah. Mudah-mudahan sadayana kenging syafaat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bahagia hati ini ketika masuk bulan apa ini? Bulan Mulut. Bulan naon? Bulan Mulut apa bulan April? Bulan Mulut. Alhamdulillah. Dan memang ini perintahnya Allah.
Perintahnya Allah kepada kita semua saat masuk bulan Maulud, bukan hanya masuk bulan Maulud, tapi di setiap waktunya kita ini diminta bergembira. Dengan apa? Dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Ya kul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad, dengan adanya Al-Qur'an dan dengan adanya utusanku nih yang diutus rahmatan lil alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu semua Al-Qur'an dan Nabi Muhammad hendaknya semua manusia ini bahagia. Loh, kok amin terus? Oh gitu. Masya akibat BBM. BBM naik, apanya lagi yang naik, Bu? Masya, BBM-nya naik, sembakonya tapi dari dulu ada nggak sih Bu yang turun? Nggak ada, naik terus. Iya. Tapi semuanya hidup sampai sekarang. Tuh nggak usah sumpek berarti. Insya Allah Allah Ta'ala maha tahu. Iya. Allah Ta'ala maha memberi rezeki. Dulu saya yang nutut, ya, saya masih kecil itu nututin yang namanya apa itu, telur itu masih seperempatnya 2.000 rupiah. Tuh. Gusti cobaan 2.000 rupiah waktu saya masih kecil. Mungkin saya lebih kecil lagi mungkin 1.000, mungkin saya lebih kecil lagi 500, apalagi yang tua-tua nih. Ya, nututin harga telur berapa dulu Bu, ibu-ibu? Bu, telur ayeuna sabaraha? 25 apa 30? 30, 32. Masya Allah, ya. Tapi dari dulu ya kayak gitu, naik ya. Tapi alhamdulillah semuanya masih hidup, betul. Semuanya abdi yakin nu hadir di dia teu aya nu teu apa ini? Makan itu bahasa Sundanya naon? Tetuang 3 hari. Ada Bu? 3 jam? Loba, iya. Ayeuna lapar lagi ente? Lapar? Terakhir makan jam berapa? Masya, baru tadi makan, ayeuna terus lapar lagi. Perutnya masih belum biasa untuk banyak, berarti rezekinya lancar Kalau udah rezekinya lancar terus, kenapa masih kenapa masih kenapa masih Ibu tahu nggak mukanya orang sedih? Coba lihat muka kaca. Ganteng apa cantik? Orang kalau udah nggak mood, ya. Orang udah nggak mood, orang udah sedih baik, sumpek baik, ya. Muka pun jadi naon? Jadi tapi orang kalau udah seneng, bahagia, muka pun jadi auranya keluar, betul? Kayak coba Habib Syekh kalau senyum kumaha ieu. Tuh. Masya, Habib Syekh bae manis, apalagi Habib aduh. Jadi liar gitu ya. Masya. Tapi alhasil ya ikhwan, ibu-ibu apa yang dirahmati oleh Allah, semua dari kita. Makanya perintahnya Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Nabi Muhammad apa? Falyafrahu, yang bahagia. Wajib udah deh bahagia aja deh. Dengan adanya Nabi Muhammad ini semuanya kudu bahagia. Dan memang dengan adanya Nabi Muhammad semua keadaan berubah. Dulu tahu nggak Bu? Wanita itu Bu,
kalau udah haid, ya perempuan haid itu nggak boleh makan sama laki-laki sama suaminya. Dimasukin di kamar, dikasih makan dari luar. Mau Bu digituin? Di Yunani di mana aja deh, ya. Perempuan tuh Bu di Persia, ya, ibu-ibu itu kalau suaminya meninggal, anaknya dapat warisan. Warisan naon? Ibunya. Jadi ibu ini kayak harta, perempuan ini kayak harta dulu itu. Diwariskan, boleh dinikah oleh anaknya, boleh dijual oleh anaknya. Ayeuna kumaha Bu? Macem-macem sama ibu-ibu, rezeki terlancar. Macem-macem sama yang namanya ibu-ibu, tekalebet ke surga. Surga di mana? Telapak kaki bapak ibu. Masya Allah. Kemuliaan apa coba bagi perempuan? Iya Pak. Nggak berani. Ini bapak-bapak nih. Nggak berani sama perempuan, apalagi sama istrinya. Betul. Masya Allah, kadang-kadang gagah di luar, pulang. Masya ibu, ya, wanita yang dulunya itu digituin sama orang-orang, diwarisin. Ada yang kalau lagi haid, ya, nggak boleh makan bareng keluarga. Setelah Nabi Muhammad diutus, surga ditaruh bawah kakinya. Masya berkahnya saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat Nabi Muhammad mau meninggal, ya, hendak meninggal, beliau itu wasiatnya Allah fis shalah wa Allah fin nisa. Ya, perempuan-perempuan ini jaga, istri-istrimu ini jaga. Yang dulu laki-laki, aduh, sama perempuan gak menjaga, karepnya dewek. Tapi subhanallah, kata Nabi Muhammad, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya laki-laki adalah yang baik kepada istrinya, wa ana khairukum li ahli, dan aku sebaik-baiknya daripada aku yang paling baik daripada kalian kepada istriku. Masya Allah. Berubah semua tatanannya. Berubah. Iya. Yang laki-laki semakin baik, ya, suami dijunjung tinggi, ya, sampai apa? Kata Nabi Muhammad SAW. Tadi kan perempuan nih, ya, perempuan. Sekarang laki-laki, saya puji-puji nih. Perempuan udah selesai nih, ya Bu. Cukup Bu, cukup Bu. Kurang lagi, masih banyak hadisnya. Ya, bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan wanita, ya, tapi iya ayat hadis yang insya Allah ibu-ibu bakal seneng sekali. Syarat masuk surganya perempuan apa Bu? Tos pinter. Masya Allah. Syarat masuk surganya perempuan apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat saumaha wa hafidat farjaha wa ata'at zauja dakhalatil jannah. Nih bagaimana Rasulullah SAW menata keadaan suami sama istri. Kudu nurut sama saha. Tos nurut aja. Katanya Rasulullah SAW, barang siapa nih wanita yang udah sholat 5 waktu, puasa, jaga kehormatannya, plus nurut sama nurut sama, bukan suami, nurut sama, nurut sama dakhalatil jannah, masuk ke surga. Kalau katanya Rasulullah SAW, apabila ada makhluk manusia yang boleh sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Masya, tatanan ditata semua sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nih lagi sumpek, kita tahu sekarang doanya kepada siapa? Dulu orang lagi sumpek kemana Bu? Bu, Pak, Bu, Pak, Bu, Pak, ya.
Orang dulu lagi sumpek, jangankan dulu, ayeuna di Prancis sekarang ini lagi ditulis undang-undang untuk melegalitaskan bunuh diri. Saya baca di detik.com kurang lebih seminggu yang lalu, itu lagi digodok di Prancis undang-undang untuk legalitas bunuh diri. Jadi kalau udah sumpek udah langsung aja bunuh diri, kayak ada yang ngurus jenazahnya. Ya kita umat Islam sumpek-sumpek larinya kemana? Dukun. Salah tempat berarti. Kalau kita sumpek biasanya saya dapeti orang yang di musola tuh, Bu. Pak, saya tuh kalau udah masuk musola saya lihat, iya biasa ke musola apa ente? Upami ente untuk apa? Nggak biasa masuk musola, pasti ada masalah, iya. Pasti ada masalah. Nggak tahu utangnya lagi banyak, nggak tahu apa dagangannya lagi nggak tahu lagi berantem sama wes pokoknya ada masalah. Tapi alhamdulillah ketika ada masalah tahu tempatnya, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, yang mengenalkan kita kepada Allah adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh, kalau yang tadi saya bingung ngejawabnya gimana tuh. Lagi sumpah kemana tadi, Pak? Nomor yang Anda tuju salah. Kalau datangnya ke dukun salah. Atuh kumaha Habib cara cepat bagaimanapun kita ambil supaya dapat duitnya dibohongin sama dukunnya. Itu kayak pesulap merah tuh, ya. Katanya pesulap merah naon? Pesulap merah apa Gus Samsudin? Ikut ke yang mana ini? Masya Allah. Iya, dukun mah bukan solusi, ya. Solusinya Gusti Allah. Insya Allah kita nggak salah dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, upaminu aya masalah, tos minta baik sama Gusti Allah. Ya Bu. Cuman syaratnya satu, upami minta sama Gusti Allah tuh pasrah. Ibu-ibu datang ke dokter. Bapak pernah datang ke dokter? Pernah. Datang ke dokter ngomongnya naon? Sakit. Mana yang sakit? Betul. Oh, perutnya sakit. Dokter ketika dokter periksa, ibu-ibu pasrah apa ente? Dibilang mah, dibilang asam lambung, dibilang ayah usus buntu, dibilang ayah naon, ya dikasih obat pakai ngatur nggak kita? Kasih resep sama dokter, minum ini ya, minum ini. Setelah dikasih resep, yuk dokter obat naon nih? Jangan 3 kali 1, 2 kali 1 baik. Atau jangan 3 kali 1, ini obatnya kurang bagus, ini obatnya yang ini baik. Apa kata dokternya, Bu? Kira-kira kalau kita gitu diapain sama dokternya gitu? Diusir yang ada. Betul. Nih kita sama Allah minta aja pasrah. Tapi jangan sampai nggak minta. Hajatnya seerte. Pengennya seerte. Ente. Abdi aja saya kalau minta sama Allah nggak banyak-banyak, 5 triliun aja ya Allah. Kita ini kan butuh semua ya kan? Iya butuh ente ini. Banyak kebutuhan apa teu aya kebutuhan? Banyak keinginan apa teu aya keinginan? Banyak. Doanya sabaraha jam? Waduh. Doanya satu baik, sapu jagat. Robbana atina wa fil akhirati wa qina adza, tos langsung ditinggal main YouTube. Alhamdulillah.
Padahal ketika dengan diutusnya Nabi Muhammad, Masya Allah, kita tahu kepada siapa kita minta. Pokoknya dengan adanya Nabi Muhammad, dan saat Nabi Muhammad ada dalam hati kita, maka semua di kita juga akan berubah, Bu. Makanya kudu seneng dengan adanya Nabi Muhammad, kudu seneng dengan kelahiran Nabi Muhammad, dan adakan Nabi Muhammad dalam hati kita, pastikan hidup kita akan berubah. Tanya dulu hati, tos saya Nabi Muhammad tuh. Tadi kata Habib siapa? Semua dengan sholat, Masya Allah. Pengen apa-apa disolawatin, betul? Pengen rumah, solawatin dulu, betul? Pengen mobil, solawatin. Pengen apa, Bu? Nikah lagi? Oh, jangan macam-macam. Ya mana yang perlu disolawatin ya? Nggak boleh, ya Masya. Pengen apa? Disolawat. Dan memang di setiap apa yang kita itu kan kita inginkan solawat dulu pembukanya. Solawat ini solawat kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok ada istilah disolawatin dulu? Karena pintu kita untuk menggapai ini belas kasihnya Allah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya gini, ini Bapak siapa namanya nih? Bapak ganteng, Pak Jujun. Pak Jujun punya anak baru 3 apa baru 3? Istrinya baru? Oh baru 1 katanya. Macam-macam. Istri masa 1. Ya sahiji bae cekap ya. Alhamdulillah. Upami Habib teu naon. Aduh. Saya lihat nih Pak Jujun paling cinta sama siapa nih dari anak-anaknya nih? Oh misalnya siapa Pak Jujun? Pak Jujun siapa? Fadil. Saya datang ke Fadil, ya ayah duit Fadil. Dil, mintain ke Bapak Jaguar buat saya. Kasih ke Fadil seneng kan? Langsung minta ke, gak mau masuk lagi ya, kudu naon ya. Dikasih Fadil, ya udah kasih Fadil Pak. Tos iya wasiat dari jemaah, kasih Fadil. Waduh ini berarti saya mau dibeliin Jaguar sama bapaknya Fadil nih. Saat kita mendoakan, sholawat itu mendoakan Nabi Muhammad. Ketika kita doakan Nabi Muhammad, yang girang siapa? Ketika saya kasih Fadil, bapaknya seneng nggak sekarang? Nah kita makanya apa-apa tuh kuncinya sholawat. Kenapa? Karena dari situ Gusti Allah girang. Dari situ Gusti Allah seneng. Dari situ Gusti Allah ridho. Dari situ Gusti Allah akan juga memberi apa yang kita beri, apa yang kita minta. Karena ini kuncinya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kudu senang dengan adanya Nabi Muhammad. Pintu kita menuju Allah juga siapa? Nabi Muhammad. Tadi tuh dengan adanya Nabi Muhammad, yang perempuan ya, yang suami yang perempuan surga di bawah telapak kakinya ya. Yang suami istrinya disuruh nurut sama suami. Wes pokoknya macam-macam. Ini dengan sholawat kita diberi segala macam oleh Gusti Allah. Makanya kita kudu girang dengan Nabi Muhammad. Dan seperti yang saya katakan, jadikan Nabi Muhammad dalam hatimu, ada senantiasa namanya di dalam hatimu, dan kau cintai Nabi Muhammad.
kau berusaha mengenal Nabi Muhammad, kau berusaha sayang pada Nabi Muhammad, kau berusaha salawat pada Nabi Muhammad, insya Allah kehidupan kita semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Insya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum kenal Nabi Muhammad itu diriwayatkan sampai membunuh putrinya. Karena dulu orang jahiliyah itu wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan. Dulu zaman jahiliyah itu ketika dikasih kabar kamu punya anak perempuan, bukannya seneng tapi langsung mukanya marah, merah, hitam. Pokoknya ngamuk. Kan orang kalau marah itu kan wajahnya merah ya. Tapi kalau marah banget coba lihat. Ngitem kan, jadi merahnya itu kayak pekat gitu ya. Nah seperti itu mereka saat dikasih kabar perempuan. Sayyidina Umar bin Khattab saat punya anak perempuan, istrinya pinter, dipura-pura ya, dihias seperti laki-laki, pakaiannya dikasih pakaian laki-laki, sampai satu saat ketika umurnya sudah agak balita gitu, diajak sama Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian si anak pengen apa? Pipis, namanya anak kecil. Pak pengen pipis, diantar sama bapaknya. Dilihat perempuan ternyata. Ngamuk Sayyidina Umar, langsung gali kuburan. Gali kuburan bu, langsung dimasukin ke kuburan. Pak buat siapa? Bentar nak, hidup-hidup dikubur. Masya, saking apa? Gelapnya, saking jahiliyahnya. Tapi saat bertemu dengan Rasulullah berubah total. Berubah total. Berubahnya gimana Habib? Sayyidina Umar bin Khattab menjadi laki-laki yang penyayang. Oh penyayang bu, sayang sama anak-anak. Sampai satu saat ketika beliau menjadi khalifah, menjadi presiden gantinya Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu anak-anak kecil pada mainan di perutnya. Pada mainan di perutnya. Ada satu menterinya datang, Sayyidina Umar, masa kamu khalifah kok dibuat mainan sama anak kecil kayak gini? Kok anak-anak kecil berani-beraninya bermain-main di perutmu? Kata Sayyidina Umar, lah kamu gimana kalau di rumah? Saya kalau masuk rumah katanya, istri saya diam, anak-anak saya juga diam, karena saking betapa wibawanya saya. Kata Sayyidina Umar, kalau seperti itu berarti kamu saya pecat. Loh salah saya apa Sayyidina Umar kok dipecat? Karena bagaimana kamu bisa sayang kepada umatnya Nabi Muhammad dan rakyatmu, sedangkan kamu tidak sayang kepada keluargamu. Masya, berubah mindsetnya, berubah pikirannya Sayyidina Umar bin Khattab. Yang dulunya istrinya takut sama Sayyidina Umar bin Khattab ya. Sampai suatu saat diceritakan ada seorang yang mau curhat pada Sayyidina Umar. Ayah jalmi tos nggak kuat ngadepin istrinya, ngomong sekali jawabnya 1000 kali. Ibu-ibu Cihidang Hilir, girang ya pak? Oh iya pak. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana baik? Di mana wae? Iya kudu iya. Wah masya Allah. Betul pak? Betul. Alhamdulillah. Nggak berani saya bu ngomong gede-gede. Pak betul nggak? Nggak berani saya. Bisa didemo sama ibu-ibu. Cuman gitu ya. Iya pak. Sakedik gitu. Tapi berbahagialah kalau punya istri cerewet. Alhamdulillah. Iya, ayak ladang pahala. Ya, ada sumur pahala, ada tambang pahala. Setiap suami yang sabar dengan istrinya yang cerewet, anggap kosidaan baik. Iya upami ayah perempuan ya misalnya, Pak di mana wae Pak? Iya kudunya kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Iya so, oh kosidahnya ajib ya.
Diem baik, nggak usah dijawab. Terakhir tos selesai, alhamdulillah gitu baik. Pas ditanya sama istrinya, kenapa? Iya merdu pisan suaranya. Kan jadi ketawa, nggak jadi betul. Nah ini kayak ada satu orang tuh punya istri cerewet, nikah lagi, dapat subhanallah cerewet lagi. Pas di jalan kayak orang linglung, mau kemana? Dari jahanam mau ke jahanam. Iya Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Sayyidina dulu sebelum nikah, sebelum naon, sebelum masa-masa jahiliyah, waduh, terkenal garang, ya. Pas satu saat ada orang mau curhat ke beliau tentang istrinya, pas udah sampai di tempat kelihatan Sayyidina Umar lagi naon? Lagi biasa bumbu kehidupan, bumbu rumah biasa, lagi gitu sama istrinya. Akhirnya setelah selesai Sayyidina Umar keluar, orang itu udah agak jauh gitu ya, dipanggil, sini, kamu tadi dari sini? Iya Sayyidina Umar, tadi dari rumahmu, pengen curhat tentang istriku. Lah kok enggak taunya sama istrinya antum? Sama baik, ya udah saya mau ceraikan istri saya. Kata Sayyidina Umar, sebentar. Yang ngurus rumahmu siapa? Istri. Yang masakin kamu siapa? Yang ngerawat anakmu siapa? Udah. Jangan dilihat jeleknya, lihat baik. Kalau semuanya itu istrimu yang ngerjain, ya, kenapa kamu harus nggak sabar dengan yang sedikit ini? Ya, makanya alhamdulillah punya istri cerewet, alhamdulillah, punya suami garang juga, alhamdulillah. Masya. Ya kadang-kadang kan suami suka ngamukannya bu, betul, suka cemburuan ya. Waduh, kalau di luar dandannya cantik, upami di rumah bau bawang. Waduh, kumaha teu naon. Alhamdulillah punya suami cemburuan hebat berarti, karena cemburunya laki-laki minal iman, dari iman. Tapi cemburunya perempuan, nah itu yang nggak baik tuh. Karena kalau perempuan cemburuan, waduh, iya, bisa kiamat dunia ketiga ya. Perang dunia ketiga tiap hari, masya Allah. Alhasil Sayyidina Umar berubah, dia bisa sabar ngadepin istrinya. Kenapa? Karena ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya bu, semua keadaan seseorang pasti akan berubah saat ada Nabi Muhammad dalam hatinya. Maka itu Gusti Allah nyarankan yang seneng dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang hidup ini mengalami pancaroba banyak, betul. Kita ini kan hidup ya, sekarang ini kadang kabarnya seperti ini, betul. Kadang seperti itu, udah tos liur sadayana, betul bu. Tiap hari ketemu temennya, aduh diomongin lagi sama yang lain. Yang sosialnya repot sekarang nih, yang ekonominya kalau nggak ada Nabi Muhammad, kalau nggak ada Allah sama Nabi Muhammad dalam hati, banyak yang stres, betul. Ayah nu bunuh diri, betul. Ada zaman corona kemarin di deket-deket sini beritanya mencuat kemana-mana, ya, nu bunuh diri, nu stres, masya. Kenapa Habib? Satu, Allah dan Nabi Muhammadnya kurang di sininya. Ketika Allah dan Nabi Muhammad ada dalam hati kita, aman. Aman. Cideng girang masya. Cideng girang mah kudunya girang terus. Sesuai nama kudu girang. Dengan Nabi Muhammad, girang tuh bahasa Sundanya naon sih artinya? Bunga, gembira. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan gembira semuanya. Tacan tunduh kan? Tacan kan? Alhamdulillah tunduh. Tos ayah berkat tuh. Tos. Tadi siang. Betul. Wow. Siang kenging berkat, masya Allah. Ayeuna kenging naon? Ini berkat gara-gara siapa tadi itu? Nabi Muhammad. Kalau ayah muludan ayah berkat. Coba bulan Safar kemarin, ayah berkat teu? Ayeuna kayak di musola ditu. Masya, berkatnya siapa? Makanya kudu girang dengan Nabi Muhammad, ya. Harus bahagia dengan adanya Nabi Muhammad. Sholawat bu, sholawatin, tapi sholawat nu aya rasanya tuh. Terang tuh sholawat aya rasanya. Tuh terang. Rasa naon? Rasa coklat atau stroberi ya? Rasa naon? Rasa cinta. Jawabannya bener terus nih, cuman yang tadi dukun bae yang nggak bener. Kelepasan. Masya Allah. Bu, Pak, coba inget, nggak usah disebut namanya ya. Sekarang ini saya kasih PR sekarang. Coba inget seseorang yang paling antum cintai. Coba diinget. Siapa ya? Iya, suaminya, coba diinget suaminya. Ada yang cinta sama anaknya, coba diinget anaknya. Ada yang cinta sama istri, coba diinget. Pas inget yang dicintai rasanya kumaha tuh hati. Adem ya. Kadang suka mengenang masa lalu, betul. Iya, masa lalu nu di sebelah kali waktu itu. Iya. Ketika kita inget dengan yang kita cintai, rasanya apa hati kita? Adem, iya. Kadang suka senyum sendiri. Betul. Masya, asal jangan ngakak sendiri aja. Bisa repot nanti kalau ketawa sendiri. Betul. Nah, saat kita ingat dengan yang kita cinta itu hati kita adem, betul. Nah, rasa itu tuh saat sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadikan Nabi Muhammad orang yang antum cintai. Jadiin Nabi Muhammad manusia yang antum cintai. Jadiin Nabi Muhammad manusia yang spesial dalam hati kita. Kenapa harus spesial Habib? Karena semua yang kita dapat sekarang ini dari ujung ke ujung berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Katanya Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena kamu wahai Nabi Muhammad, enggak akan aku ciptakan dunia ini. Dari ujung ke ujung. Semuanya berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau saya kasih duit 1 miliar mau nggak? Benar. Kira-kira bapak-bapak ini kalau saya kasih duit 500 juta mau? Mau? Nggak mau? Mintanya 1 miliar. Waduh, padahal udah dikasih. Pakai milih lagi ya. Uangnya nggak ada. Mudah-mudahan ada. Kudu husnudon. Harus apa? Saya mau transfer nggak jadi akhirnya. Saat saya memberi antum sesuatu, ya 1 miliar, ini per orang 1 miliar. Kan saya tadi doanya berapa? 5 triliun, ya kan? Cukup nggak nih? Cukup ya. Paling juga nggak sampai 1 T. Kasih nih. Kira-kira antum lupa nggak sama aku? Gak lupa ya. Ulang tahun, saya ngomong nih di medsos, saya lagi ulang tahun. Dikasih selamat ulang tahun nggak? Betul. Karena saya sudah betul. Oke. Nabi Muhammad udah ngasih kita segala macam di dunia dan di akhirat.
Di dunia ini tenang ayeuna. Ayeuna tenang teu? Hati tenang teu? Utang kepikiran teu? Tapi jangan dilupakan ya. Hati kita tenang berkahnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ke insyaallah mugian sadayana husnul masuk ke surganya Allah ya. Berkahnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad gak ngasih kita semiliar. Nabi Muhammad ngasih kita yang tak terhingga harganya. Nabi Muhammad menjadi sebab untuk kita dapat sesuatu yang luar biasa. Maka itu kudu dicintai. Kudu dicintai. Ya. Apalagi hebatnya lagi kalau kita cinta pada Nabi Muhammad, mungkin insya Allah di akhirat kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Katanya Al Habib Umar, katanya Habib Umar, siapapun ya apabila hamba itu menyembah kepada Allah dimanapun dan kapanpun, dia tidak akan dikumpulkan nanti di hari kiamat kecuali dengan yang dicintainya. Makanya kalau kita cinta Nabi Muhammad, insya Allah bareng-bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah sama Nabi Muhammad kira-kira enak apa enggak? Enak. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya kumpul sama Nabi Muhammad. Maka itu Bu, sholawatnya tadi ini dengan rasa cinta supaya adem juga hati kita. Ingat Nabi Muhammad. Bu. Ibu lihat saya senyum coba. Ganteng. Cucu Bu. Kakeknya lebih lagi. Padahal saya hitam, betul. Senyum mah masih alhamdulillah. Cucu. Kakeknya lebih dahsyat lagi. Iya. Dan nanti itu di Al-Kautsar, Nabi Muhammad sendiri yang ngasih air telaga Al-Kautsar untuk umatnya. Pengen Bu dapat? Pengen. Insya Allah. Semuanya insya Allah mudah-mudahan dapat. Apalagi yang dalam hatinya ada rasa cinta pada Nabi Muhammad. Cukup sebuah kebaikan untuk setiap para wanita. Nabi Muhammad menjadikan antum semua dihormati oleh laki-laki. Cukup. Apalagi? Coba kalau bukan Nabi Muhammad, wanita diapain? Ya, wanita diapain? Naudzubillahi min dzalik. Yang dilarang makan sama keluarga saat haid, yang diperjualbelikan, yang diwariskan, yang boleh dinikahi oleh anaknya. Ini sebelum Nabi Muhammad, tapi setelah Nabi Muhammad diutus semuanya berubah. Ya, kudu cium sama tangannya siapa ini? Surga di telapak kaki. Bahkan punten. Iya, kalau di mana Bu? Di Eropa, di Amerika, di mana-mana di barat itu banyak panti jompo yang full. Kenapa? Karena orang kalau sudah tua anaknya nggak mau ngurus. Ya, di Indonesia aya nu gitu. 1-2 paling ya. Kebanyakan betul. Kebanyakan mantep. Ini buktinya banyak yang tua-tua di dia. Alhamdulillah. Kenapa kok masih ada? Karena anak-anaknya pengen dapat berkahnya siapa? Orang. Karena tahu nggak Bu? Ya, kalau di Amerika karena orang nggak paham, ridallah fi ridal waliden, makanya mereka orang tua, udah deh, masukin panti jompo bae lah. Ya. Kalau kita kan paham, ridhonya Allah di ridhonya orang tua. Upami orang tua terido, Allah nggak ridho. Kira-kira kalau kita orang Islam nggak ada yang paham itu, bapak-bapak yang tua-tua sama ibu-ibu ditaruh di mana? Di panti. Bahkan ada satu ini orang yang jauh dari Nabi Muhammad dan jauh dari Allah Bu. Ya, sering saya bawa cerita ini. Di mana anak yang
dibesarkan oleh ibunya, tapi fokus di dalam ilmu, nggak kenal dengan Allah dan Nabi Muhammad. Jadi orang sukses, sukses dunia akhirat, dunia akhiratnya tuh. Pas dia udah jadi orang sukses, padahal tuh dibesarin oleh ibunya, dan ibunya ini punten janda karena suaminya anak dari kecil sampai gede disekolahin yang pinter banget, sampai kerja gajinya gede luar biasa, sampai dia nikah dengan wanita yang cantik, punya anak. Datang ke Ustadz, apa? Saya ini dari kecil dibesarkan oleh ibu saya. Saya ini dari kecil dikasih pendidikan oleh ibu, diperjuangkan pendidikan saya sampai saya sukses, ya, sampai saya punya istri, punya anak, punya kerjaan luar biasa. Kemarin saya masih sanggup ngurusin ibu saya, tapi kalau sekarang sudah nggak sanggup karena tambah sibuk. Gimana Ustadz kalau saya suntik mati ibu saya? Bu mau, Bu? Bu mau? Bu? Enggak ya? Kenapa kok seperti itu? Nggak kenal dengan Nabi Muhammad. Pendidikannya bukan pendidikan agama. Pendidikannya nggak ada urusan agama. Nggak ngelarang mau jadi camat, monggo. Nggak ngelarang mau jadi presiden, monggo. Mangga di Sunda ya. Mangga. Mau jadi naon, mangga. Asal jangan jadi yang naudzubillahi min. Mau jadi apa aja, mau jadi presiden, mau jadi dokter, silahkan, tapi jangan lupa kudu kenal agama, kudu kenal Allah dan Nabi Muhammad, kudu aya Allah dan Nabi Muhammad dalam hati kita, sehingga kita ini menjadi orang baik. Ya, maka itu jangan sampai ya kita yang alhamdulillah berkahnya Nabi Muhammad yang udah tua-tua dimuliakan, betul. Bahkan Nabi Muhammad bersabda bukan hanya untuk orang tua. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau bersabda, barang siapa yang memuliakan orang yang lebih tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan seseorang untuk memuliakan dia saat dia sudah menjadi tua. Subhanallah. Kalau kita nih ketemu ibu-ibu yang tua, Bu, apunten pidoana, ya. Ke upami antum sudah tua digituin sama orang. Ini berkah ajarannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sebetulnya sudah cukup gitu loh. Pengetahuan ini udah cukup menjadikan kita harus cinta dengan Nabi Muhammad. Apalagi ketika kita cinta dengan Nabi Muhammad, surga kita lebih jelas. Posisi kita lebih nikmat nanti di hari kiamat. Posisi kita lebih nikmat saat kita nanti di akhirat. Posisi kita lebih nikmat saat kita masuk dalam surganya Allah. Berarti terus ayah cinta tuh sama Nabi Muhammad. Apa sih Bu tandanya cinta itu, Bu? Ibu-ibu tahu cinta gak sih? Tahu cinta gak sih? Apa tuh cinta? Pak, ibu-ibu yang sono tahu cinta? Cinta itu sayang ya. Sayang itu aduh kudu kumaha, sayang cinta cinta itu Bu, saya mengasihi ibu-ibu, suami ibu-ibu ngasih duit 1 miliar, seneng nggak? Seneng, tapi selama bawa yang muda. Aduh, jadi kumaha cinta itu berarti? Ayo definisinya cinta ini apa berarti Bu? Ngasih 1 miliar seneng, betul? Waduh suamiku terima kasih banyak, kamu emang betul-betul cinta sama aku. Iya. Tapi bawa yang muda nggak jadi 1 miliar, jadinya apa Bu?
Aduh. Masya, cinta itu ketika kita tidak mengecewakan pasangan kita. Itu cinta. Pak, kira-kira yang nggak ngecewain Nabi Muhammad apa ya? Itu oh, Nabi Muhammad nih seneng kalau kita ibadah, sholat 5 waktu. Iya, alhamdulillah, sholat 5 waktu. Oh, Nabi Muhammad gak seneng kalau kita gak sholat. Ya jangan sampai. Waduh Beb, itu mah kudu dapat hidayah. Kadang-kadang, apalagi pas lagi kondangan, sholatnya nomor berapa? Waduh, kondangan kalau pagi sampai sore tuh Bu. Wes kadung dandan ini Beb. Iya. Betul. Ini kalau wudhu langsung hilang nih. Luntur nih, apalagi udah sekilo bedaknya. Betul. Kadang-kadang kita dalam keadaan biasa, alhamdulillah semuanya pada sholat, betul. Tapi pas lagi kondangan, betul Bu. Pak, tetap jangan sampai kita mengecewakan Nabi Muhammad. Sholat tetap. Ah tuh Beb kumaha Beb, iya Beb. Bedaknya kudu kumaha Beb. Di jamak takdim Bu. Di jamak tak. Jadi sebelum berangkat sholat dulu duhur sama asar. Boleh. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau memerintahkan putri-putrinya saat ayah kondangan, ya, ketika nggak bisa memang, ketika waduh ini kalau kondangan duhur asar bablas, mending duhur dulu di jamak takdim asar baru berangkat kondangan. Siap untuk tidak mengecewakan Nabi Muhammad. Ayah masalah di kerjaan, apa yang menjadi ridhonya Nabi Muhammad? Pak, dilakukan. Apa yang ngecewain jangan. Kadang-kadang bapak-bapak kerjaan lagi turun ekonomi, ibu-ibu ekonominya lagi turun. Iya kudu kumaha ya, kudu kumaha dukun itu. Kenapa? Nabi Muhammadnya kecewa jangan. Kudu kumaha terus Beb, saya Beb sedekah. Beb udah ekonomi tumbang masih disuruh sama-sama kurangnya Bu. Pak, cari rezeki itu bukan cuma dengan keringat, tapi cari rezeki juga dengan sedekah. Percaya omongan saya. Waduh, percaya omongan saya. Percaya omongan Nabi Muhammad. Mana qasamalun min sodaqoh bal yazdad. Kata Nabi Muhammad, tidak akan kurang sedikit pun harta itu dengan sedekah. Dia pasti akan bertambah. Masya, ayah masalah di ekonomi, udah nggak usah cari amalan banyak-banyak. Kadang-kadang datang ke saya, Masya Allah Habib ijazahnya Habib, dikasih ijazah, alhamdulillah diamalkan 2 hari. Setelah itu lupalah, Masya, nggak usah amalan deh. Apa Habib? Sedekah. Bib, duit dari mana? Di mana pesek? Duitnya dari mana? Kamu dapat duit punya 50.000 punya, 1.000 rupiah kasihin ke orang itu tuh, 1.000 rupiah kasihin masjid nih, sedekah lillahi ta'ala. Selesai. Iya 1.000 ya. Ini 1.000 insya Allah. Saya mau kasih cerita kisah nyata yang saya sendiri alami. Ya, tapi saya nggak buka ini ke istri saya karena dia yang melakukan. Apa Bu? Jadi istri saya waktu itu kan sekarang alhamdulillah saya lagi bangun pesantren, insya Allah yang ada di Majalengka. Ya, bangun pesantren di Majalengka, insya Allah itu pesantrennya. Cita-cita saya itu pengen ada nih kayak tentara tapi ustadz. Dokter tapi ustaz. Jadi maksudnya ustaz apa Beb? Ilmu agamanya tos
tapi dia dokter juga. Nah itu istri saya ditunjukin ke saya screenshotnya itu, dia ngomong sama temennya kalau dia baru ngasih duit ke temennya itu 420.000. Pak, ini cerita nggak saya buka ke istri saya, karena kalau saya buka ke istri saya, waduh bisa berabe. Kenapa? Langsung tuh kan gara-gara saya gitu. Kan biasa perempuan kayak gitu ya. Dia ngasihnya hari Selasa, hari Rabu saya dapat rezeki 420 juta. Buat pesantren, bukan buat saya, buat pesantren. Ini nyata. Ininya 420 dibales sama Allah 420. Sampai saya tuh kaget-kaget, saya diem, saya liatin WA-nya istri yang kemarin. Ya Allah, iya. Pas lagi liar-liarnya bangun ya, dapatnya segi. Berkahnya apa bu? Sodako. Bukan do? Bukan? Bukan? Bu? Bukan apa tadi? Yang kedukun pasti liar, coba. Iya. Kudu kambing yang ini yang digorok, ayam jantan yang sebelah sini. Iya. Betul. Insya Allah tak ayah hasilnya. Insya yang ada malah liar. Betul. Ekonomi turun, sedekaho. Kan duit kita ini kurang beb, buat makan aja sama-sama kurang, kurangi lagi, nggak usah banyak-banyak. Kita dapat 50.000 sehari, kurangin 2.000 misalnya. Iya kudu disodakohin ya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu seneng kalau kita sodakoh. Ini juga cara mendapatkan rezeki. Bukan cara mendapatkan rezeki kita keringetan, banting tulang, mikir. Bukan hanya itu. Dapat rezeki itu saat kita dapat ridhonya Gusti. Makanya kadang-kadang ngapunten. Ya, kadang-kadang kita pas lagi habis berbuat apa gitu, ayat apes-apesnya, betul? Betul. Pas lagi kemana-mana tuh, ayat apes-apes, yang subhanallah, iya, HP pecah, ban meletus, iya, betul. Iya, biasanya kalau udah seperti itu, nggak usah bingung lagi, nggak usah ngomong dosa apa saya, nggak usah, emang kita udah banyak dosanya, betul. Naon istighfar, makanya katanya Nabi Allah Nuh alaihissalam, fakultu astaghfiru Rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Katanya Nabi Allah Nuh alaihissalam ngajari kita semua, dan aku berkata, kata Nabi Allah Nuh, istaghfiru rabbakum, wis minta maaf kepada Tuhan kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, kalau kalian udah minta maaf sama Allah, kalian akan diturunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, kalian akan ditambahi rezekinya. Ini duit ditambahi. Banin anak-anak juga dikasih. Makanya amalan buat yang belum hamil, istighfar. Baca astagfirullah innahu kana ghaffara 70 kali setiap selesai subuh. Insya Allah nggak lama, insya diberi keturunan oleh Allah Subhanahu. Nggak ada duit, istighfar. Iya, berarti ayat nu salah. Nggak pakai lagi tanya dosa apa saya, karena kita udah banyak dosa. Udah, wis lempeng baik, ngaku sama Gusti, astagfirullah. Ya.
Kemudian kalau udah seperti itu, ademkan hati kita dengan salatullah salam ala taha rasul salat salam ala yasin billah tawassalna bibis wabil rasul wa kul hidir ahlil driya Allah salam salamullah rasul salam salam ala yasin. Masya Allah, adem ya Bu, Masya Allah ya, mugianlah kita dapat rahmatnya Allah ya, kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah ya. Wes PR-nya ayeuna satu baik, yang seneng dengan yang seneng dengan adanya Nabi Muhammad ya, jadikan Nabi Muhammad sebagai seorang yang spesial dalam hati kita. Kita cintai Nabi Muhammad, kita ikuti Nabi Muhammad, berusaha mendapatkan ridhonya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna cukup modal cinta kita. Kenapa saya harus cinta? Banyak yang berubah karena Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah kasih kita resep bahagia dunia akhirat. Dan kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, nanti di akhirat dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Dan insya Allah setiap masalah yang kita hadapi, saat ada Allah dan Nabi Muhammad dalam hati kita, setiap masalah yang kita hadapi saat kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya akan terselesaikan dengan baik. Ya Allah, ampuni dosa kami semua. Ya Allah, rahmati kami semua. Ya Allah, berbelas kasihlah pada kami semua. Ya Allah, berkasih sayanglah pada kami semua. Ya Allah, ridhai kami semua. Ya Allah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami hambamu yang banyak dosa, ampuni dosa kami. Kami hambamu yang banyak lalai, ingatkan kami kepadamu. Ya Allah, tuntunlah kami di jalan yang baik. Ya Allah, beri taufik dan hidayah pada kami agar kami bisa melaksanakan kebaikan, agar kami senantiasa menjadi orang baik dan senantiasa mendapatkan kebaikan darimu. Ya Allah, ya Allah, setiap hati kami yang lagi sedih jadiin bahagia. Ya Allah, setiap hati kami yang lagi sumpek jadiin seneng. Ya Allah, setiap hati kami yang lagi bimbang, bingung jadiin tenang. Ya Allah, ya Allah, kami punya masalah dengan orang tua kami, jadikan kami damai dengan orang tua kami. Kami punya masalah dengan suami kami ataupun istri kami, pasangan hidup kami. Ya Allah, damaikan kami dengan pasangan hidup kami. Kami ingin hidup rukun dan bahagia. Ya Allah, kami yang punya masalah dengan anak-anak kami, jadikan anak-anak kami nurut pada kami. Ya Allah, ya Allah, kami yang punya masalah dengan tetangga kami, ya Allah, jadikan hubungan kami baik-baik saja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, setiap permasalahan yang kami hadapi, ya Allah, berilah jalan keluarnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan Nabi Muhammad ada dalam hati kami. Ya Allah, jadikan Nabi Muhammad kami orang yang kami cintai. Ya Allah, tuntunlah kami untuk mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, tuntunlah kami untuk mencintai Sayyiduna Muhammad. Ya Allah, tuntunlah kami agar senantiasa kami dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, 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 ya Allah.
setiap doa yang kami panjatkan kabulkan ya Allah. Setiap keinginan yang kami minta beri ya Allah. Setiap kebutuhan yang kami minta padamu cukupi ya Allah. Kami hambamu yang lemah ya Allah. Kami gak akan kuat kecuali kekuatan darimu ya Allah. Kami hambamu yang lemah ya Allah. Jadikan kami kuat saat kami bersandar padamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami senantiasa menjadi hamba-hambamu yang baik ya Allah. Kami ingin hidup tenang ya Allah. Kami ingin hidup senang ya Allah. Kami ingin hidup bahagia ya Allah. Kami gak dapat tenang kecuali ingat padamu, maka jadikan kami ingat padamu ya Allah. Kami gak akan bahagia kecuali dekat dengan Nabi Muhammad, maka dekatkanlah Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Ya Allah, setiap hati yang akan berdoa, kabulkan semua doa-doanya ya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, angkat tangannya sekarang. Coba minta pada Allah. Semuanya curhatkan pada Allah. Fokus semuanya sama doa. Fokus semua sama minta pada Allah. Coba minta pada Allah. Coba utarakan pada Allah. Coba sampaikan pada Allah. Coba sampaikan apa yang ibu-ibu keluhkan, apa yang ibu-ibu rasakan, apa yang bapak-bapak rasakan, apa yang bapak-bapak galaukan, apa yang bapak-bapak bingungkan. Sekarang semuanya sampaikan pada Allah. Jangan berhenti, sebutkan semuanya pada Allah. Ceritakan semuanya pada Allah. Keluarkan unek-uneknya. Keluarkan keinginannya pada Allah. Minta sama Allah, minta. Allah dengar kita. Allah dekat dengan kita. Minta maaf juga sama Allah. Jangan malu, sebutin apa yang pengen. Kita tahu kita banyak dosa sama Allah, tapi insya Allah diampuni dosanya oleh Allah. Beruntung bagi yang berdoa. Ya Allah, inilah doa-doa dari yang berdoa ya Allah. Kau berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku, aku akan kabulkan ya Allah. Ini hambamu lagi berdoa, meminta, memohon, berharap darimu, kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Kami memang hambamu yang berdosa, kami memang hambamu yang banyak salah, tapi kami yakin Engkau maha pengampun, Engkau maha pemaaf. Maafkan kami, ampuni dosa kami, kabulkan semua hajat kami ya Allah. Semua hajat yang hadir ya Allah, semuanya ya Allah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Tos tekenging ragu sedikit pun apa yang disampaikan insyaallah diijabah oleh Allah. Ya. Yang penting jangan tanya kapan diijabahnya, pasrahkan sama Allah, insya Allah diijabah oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir saya minta maaf upami aya kalapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.